Hai semua, kembali lagi dengan Dan di HN Komputer. Udah lama ya nggak kerasa kita sempat hiatus hampir setahun karena ada kebutuhan mendesak di kantor yang mengharuskan kita untuk mengalihkan fokus ke hal lain. Dan alhamdulillah sekarang kita masih diberi kesempatan untuk mengerjakan video ini untuk melakukan pengetesan lagi komponen-komponen PC seperti dulu. Oke, kali ini kita akan melakukan pengetesan GPU Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, di mana di awal rilisnya GPU ini ada di kisaran 7 jutaan. Bahkan dulu sempat menyentuh harga 27 juta waktu pandemi COVID. Dan sekarang harganya bisa kalian dapatkan di kisaran 4 jutaan aja untuk second. Sedangkan untuk barunya kita nggak yakin sih masih ada yang jual RTX 3060 Ti dengan kondisi baru, karena sekarang ini RTX 4060 Ti sudah dijual untuk produk barunya yang kisaran harganya itu di kisaran 6-7 jutaan lah. Oke, nggak perlu lama-lama, selanjutnya kita akan melakukan pemilihan part yang akan kita gunakan untuk perakitan PC kali ini. Pertama, untuk prosesor yang akan kita gunakan adalah AMD Ryzen 5 5600 yang sekarang harganya ada di kisaran 1 jutaan aja. Prosesor ini kita klaim masih sangat worth it untuk digunakan tahun ini bahkan hingga 3 tahun ke depan. Ryzen 5 5600 ini mempunyai 6 core dengan 12 threads dengan clock speed 3,5 GHz dan boost clock hingga 4,4 GHz dan berbasiskan arsitektur Zen 3 dengan kode nama Vermeer. TDP yang digunakan Ryzen 5 5600 ini ada di kisaran 65 watt saja. Untuk menopang kinerja Ryzen 5 5600 agar maksimal, kita pilih menggunakan motherboard ASRock B550M Pro 4. Ketersediaan slot motherboard di ASRock B550M ini tergolong cukup lengkap. Walaupun motherboard dengan form factor MATX, tapi dia sudah include satu slot PCIe x16 4.0 dan satu PCIe x16 3.0. Selain itu, motherboard ASRock B550M ini juga dibekali dengan satu slot PCIe Gen 4 dan satu slot PCIe Gen 3. Motherboard ini juga sudah mendukung AMD Crossfire X bagi kamu yang biasa menggunakan multi GPU dalam satu PC. Part selanjutnya adalah kita menggunakan GPU RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 dari brand MSI. GPU ini barunya dulu di kisaran 6 jutaan, sedangkan untuk secondnya bisa kamu dapatkan di harga 3-4 jutaan saja. Untuk harga segitu sudah mendapatkan performa yang cukup lumayan mendekati RTX 3070, selisih hanya 8% saja. RTX 3060 Ti yang kita gunakan ini unit second tapi masih garansi. Jadi lumayan kalau ada kendala masih bisa kena cover garansi distributornya. GPU ini mempunyai VRAM sebesar 8GB, GDDR6, 4864 CUDA cores, output interface 1 kali HDMI 2.1 yang sudah support 4K 120Hz. Sisanya ada 3 port DisplayPort V1.4a. Kemudian beralih untuk pendinginnya. Untuk tipe coolernya sendiri kita menggunakan AIO dari ID Cooling SL240 dengan display screen yang bisa kalian custom dan ubah dengan aplikasi yang bisa di-download di website ID Cooling. Untuk RAM-nya, kita menggunakan RAM dari XPG D35G dengan kapasitas 32GB DDR4. Konfigurasinya ada di 2x16GB. Untuk storage-nya, kita menggunakan NVMe Gen 4 yang paling laris saat ini, yaitu dari XPG GameMic S70 Blade dengan kapasitas 1TB. Dan NVMe ini sudah Gen 4. NVMe ini sudah menggunakan NTLC dan dilengkapi dengan DRAM. Performanya kenceng, speednya tembus sampai 7000 MB per detik. Untuk power supply-nya, sebenarnya RTX 3060 Ti menganjurkan menggunakan kapasitas daya 600 watt. Tapi di sini kita kasih lebih untuk jaga-jaga aja buat cari aman.
Di sini kita menggunakan Deepcool PL650W yang sudah bersertifikasi 80 plus bronze. Sedangkan untuk casing yang kita gunakan mempunyai ukuran ATX dari Cube Gaming Faon. Baik, masuk ke bagian pengujian performa. Kali ini kita akan melakukan pengecekan untuk bermain game. Skenario pengujiannya akan kita gunakan dua preset ultra dan high. Kita tidak menggunakan preset medium atau low karena target FPS yang kita capai yaitu 60 FPS. Yang pertama ada Black Myth Wukong. Pertama kali kita tes gamenya langsung kita gunakan preset ultra very high dengan ray tracing on dan DLSS ultra quality di resolusi 1080p. Di sini kita lihat jika GPU usage-nya sudah sampai 99%. Ini terbukti kalau Black Myth Wukong ini benar-benar memeras kinerja GPU secara maksimal. Untuk temperaturnya normal bahkan tergolong dingin, hanya di kisaran 57 derajat Celcius dan mentok-mentok hanya di kisaran 59 derajat Celcius. Untuk VRAM-nya yang terpakai hanya di 6GB, belum sampai terpakai semua. Padahal semua texture dan visual effect sudah dimenokin rata kanan. Untuk FPS yang kita dapatkan rata-rata ada di 22 FPS dan kadang mencapai peaknya ada di 28 FPS, tapi tidak sampai di 30 FPS. Sedangkan untuk 1% low-nya bisa jatuh sampai 10 FPS. Jadi frame drop di sini akan sering terjadi saat bermain game. Selanjutnya pada skenario preset high dengan DLSS ultra quality tanpa ray tracing di resolusi 1080p. Bisa kita lihat kalau perubahan kualitas grafis di sini sangat terasa perbedaannya antara pakai ray tracing dan tidak pakai ray tracing. Untuk suhu peak yang dicapai kurang lebih sama di kisaran 57 derajat sampai 58 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU usage-nya di sini hanya terpakai di kisaran 90% saja. Untuk VRAM-nya sendiri yang terpakai juga turun, hanya di kisaran 4GB, hanya setengah dari alokasi RAM di GPU-nya. Untuk FPS rata-rata yang bisa kita dapatkan ada di 66 FPS dan peaknya bisa sampai di 75 FPS. Untuk 1% low-nya ada di kisaran 52 FPS saja. Jadi kejadian frame drop akan sangat jarang terjadi di sini karena penurunannya tidak sampai 20%. Kemudian kita beralih ke game God of War PC Edition dengan preset ultra quality di resolusi 1080p. Game ini tidak mempunyai teknologi ray tracing, jadi kita hanya menggunakan DLSS ultra quality. Untuk GPU usage-nya sendiri ada di kisaran yang cukup tinggi, ada di kisaran 98% dengan temperatur kisaran 65 derajat Celcius dan sesekali naik ke 69. Tapi tidak sampai ke 70 derajat Celcius. Untuk capaian FPS rata-rata yang bisa dicapai sampai 85 FPS secara konstan. Sedangkan kita mengalami frame drop ke 61 FPS dan itu sama sekali tidak mengganggu jalannya gameplay karena masih rata-rata di atas 60 FPS. Sedangkan untuk preset high quality di resolusi 1080p temperaturnya sama di kisaran 64 derajat Celcius dan sesekali naik menjadi 67 derajat. Untuk penggunaan VRAM-nya masih kisaran 5GB tapi cenderung turun tipis sekitar 5124 MB. Sedangkan untuk FPS rata-rata yang didapat ada di kisaran 116 FPS dan sesekali FPS turun dan itu masih di kisaran 79 FPS. Lalu kita lanjut ke game kompetitif Valorant. Kita lihat GPU usage untuk menjalankan Valorant hanya terpakai 61% saja. Untuk temperaturnya adem banget, ada di kisaran 51 derajat. Kemudian lanjut ke VRAM-nya yang terpakai hanya 3GB saja. Hal ini berbanding terbalik dengan memorinya yang terpakai sampai 11GB. Padahal cuma game kompetitif tapi makan RAM-nya sampai 11GB. Kemudian FPS rata-rata yang didapat di kisaran 581 FPS
dan penurunan frame drop di sini bisa sampai 80% di 112 fps. Yang terakhir kita melakukan uji coba ke game Dota 2 dengan preset grafik di best looking rata kanan masih sama di resolusi 1080p. Untuk temperaturnya ada di kisaran 64 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke penggunaan VRAM-nya ada di kisaran 3 GB dan penggunaan RAM-nya juga sama tingginya seperti Valorant yaitu 11 GB. Untuk FPS rata-rata yang dapat dicapai itu kisaran 180 fps, sedangkan frame drop yang bisa jatuh hingga 60% ke 84 fps. Sedangkan untuk grafik preset high quality, FPS mengalami peningkatan ke 247 fps, tapi frame dropnya di sini bisa turun sampai 18 fps. Sepertinya ada ketidakstabilan sistem di sini yang membuat gamenya mengalami frame drop yang cukup signifikan. RTX 3060 Ti dirilis pada Februari 2021 dan sudah berumur 3 tahun. Tapi untuk masalah performa, RTX 3060 Ti ini masih sangat layak untuk digunakan. Walaupun memang keberadaan GPU barunya sudah sangat jarang ada di toko. Setidaknya kalau kamu ingin mencicipi performa RTX 3060 Ti ini masih bisa cari versi second dari GPU ini yang cukup mudah ditemukan di marketplace. Menurut data dari Steam Hardware Survey sendiri, RTX 3060 Ti ini menjadi GPU dengan urutan nomor 6 terbanyak di Steam. Sedangkan urutan pertama masih dipegang oleh adiknya yaitu RTX 3060. Untuk kamu yang memang berniat mau upgrade dari GPU seri GTX atau RTX 20 series, GPU ini masih bisa dijadikan pertimbangan. Jangan lupa, kalau mau konsultasi, mau ngerakit PC, bisa tanya-tanya di Instagram kita di @hnkomputer atau kunjungi website kita di store.hn.co.id. Sampai jumpa di video selanjutnya.